kita, yaitu Volta Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas nih tentang kegagalan SNBP. Nah, di sini kita juga akan membahas nih kayak faktor apa aja sih yang menyebabkan kegagalan SNBP dan langkah apa aja sih yang harus kalian lakukan nih ketika kalian gagal masuk atau lolos untuk jalur SNBP. Nah, di sini kakak tentu aja nggak akan sendiri nih. Jadi kakak di sini akan membahas bareng dengan Kak Ipet. Halo semuanya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ya, masih tetap semangat puasanya? Semangat. Nah, terutama untuk adik-adik juga semua di sini. Jadi gini Kak, banyak banget nih pertanyaan yang kita terima nih dari beberapa siswa dalam dan siswa luar. Apa aja sih penyebab atau faktor kegagalan tidak dilolosnya SNBP? Oke, gak lolos SNBP itu ya memang menjadi momok utama sih ya buat anak kelas 3 SMA tentunya, dan mereka bermindsetnya bahwa aku kalau udah eligible nih mesti bisa lolos di SNBP, padahal kan belum tentu. Apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Sebetulnya kita balik lagi sih ke kuota SNBP itu sendiri. Kuota SNBP itu cuma 20% KSD, jadi sangat kecil peluang anak itu memang bisa lolos di SNBP. Bayangin aja cuma 20% yang ikut se-Indonesia Raya gitu kan. Dan setiap sekolah aja 40%. Katakanlah siswa kelas 12 itu ada 360 anak, 40% ini udah 100 sekian yang mengikuti, itu aja paling yang lolos cuma 2, cuma 3 gitu kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi memang peluang lolosnya sangat kecil karena kuota sih, itu lebih. Berarti 20% itu tuh 20% dari siswa seluruh Indonesia yang diambil untuk jurusan tertentu ya? Untuk jurusan tertentu hanya 20% yang diambil. Jadi sedikit sekali ya? Sedikit sekali, makanya jadi peluang nggak lolos itu banyak deh gitu. Ya apalagi ditambah, nah ini kaitan sama anak-anak yang ambil lintas jurusan ya. Jadi memang kalau kita sih masalah menekankan jangan lintas jurusan dulu deh, karena kurikulum 2013 yang masih dipakai gitu. Jadi otomatis nilai-nilai mereka tuh ya memang jauh, memang nggak bisa mewakili untuk mengambil lintas jurusan gitu. Jadi bisanya sih mungkin bisa, tapi kan nggak semua ya, karena kuota itu tadi yang banyak sih. Oh seperti itu. Jadi bagi siswa-siswa nih Kak yang dengan nilai rata-rata rapot tertinggi atau mungkin dia salah satu dari ranking 1 di kelasnya atau dia ranking paralel 1 di sekolahnya, itu juga belum tentu pasti lolos ya? Belum pasti juga sih, karena setiap sekolah itu kan juga nilainya beda-beda ya Kak. Jadi antara ranking satunya di sekolah SMA A sama SMA B itu pasti berbeda gitu ya. Jadi sudah pasti yang nggak bisa mewakili deh kalau misalkan dia walaupun dia ranking nih gitu kan di sekolah, di kelas gitu kan, dia bisa aja nggak lolos gitu. Jadi memang ya itu tadi kuota dan pengaruh nilai itu sangat penting deh. Berarti peluangnya termasuk kecil sekali ya? Kecil sekali, makanya kita selalu menekankan ke siswa itu kalau misalkan udah eligible nih, anak-anak yang udah masuk eligible jangan bangga dulu gitu loh, belum tentu kamu bisa masuk deh lolos di SNBP. Karena kalau kita bayangkan yang diambil hanya 20% dari semua siswa yang di seluruh Indonesia. Yang kemudian diambil cuma setiap daerah satu atau dua siswa. Betul. Kayak gitu ya. Jadinya ya bisa di inilah kira-kira ini deh. Apa namanya? Banyak sih kemarin ketika banyak yang gagal di SNBP itu ada beberapa cuitan juga di Twitter dan lain-lain bahwa ada orang tua juga yang sampai ini anakku tuh pinter loh gitu kan, maksudnya di sekolah tuh ranking loh. Iya, halo bapak, yang ranking yang pinter bukan anak bapak doang gitu ya. banyak gitu kan. Nah itu juga pengaruh sih di situ. Apakah sekolah itu juga mempengaruhi Kak? Maksudnya kayak akreditasi sekolah itu atau mempengaruhi juga nggak sih? Akreditasi sih boleh, bisa diyakinkan itu mempengaruhi ya. Jadi memang apalagi kelulusan dari kakak kelasnya. Jadi kalau kakak kelasnya pernah lolos di melalui jalur SNBP kemudian diterima katakanlah di UNER, banyak ya, itu peluang lolosnya juga besar sih. Itu mempunyai akreditasi, mempunyai pengaruh besar. Tapi akreditasi di sini maksudnya kalau SMA negeri semua akreditasi A lah ya. Nah, tapi kan nggak semua SMA negeri itu juga bisa diterima di sebuah PTN gitu loh. Jadi memang akreditasi sekolah negeri pun berbeda-beda, mau nggak mau tuh berbeda
ya, walaupun dia akreditasinya A, tapi bagi SNBP nggak bisa semuanya sama. Oh gitu ya. Wah, ruangnya kecil sekali nih. Nah, Kak mau nanya juga nih. Jadi kalau misalnya nih kita gagal di SNBP, terus langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk ke tahap selanjutnya? Mungkin ada yang masih bingung juga kayak gitu. Menangis mungkin hanya cukup 1 hari ya ketika pengumuman SNBP itu sudah cukup menangisnya di jam 3 sampai ketika buka pengumuman jam 3 sampai ke atas boleh lah kayak bersedih hati ya di sana. Jadi besoknya sudah dipikirkan bahwa harus ngambil langkah cepat, harus ngambil langkah sibuk bahwa saya udah gagal di SNBP, berarti saya harus mengambil langkah cepat untuk di SNBT-nya, di tesnya, kemudian di jalur mandiri. Jadi nggak usah terus langsung, aduh aku udah gagal ya akhir dari segalanya, enggak gitu loh. Makanya dari awal memang sudah kita sampaikan bahwa kamu lolos eligible itu belum tentu SNBP-mu lolos. Jadi tetap harus berupaya untuk mengacu di jalur tes dan jalur mandiri. Jadi memang mengambil langkahnya sebetulnya bukan pas dinyatakan gagal, sebelumnya itu udah harus ngambil langkah, udah harus mengambil persiapan. Sudah ada persiapan ya, Ya, betul. Sekolah. Tadi kan disebutin SNBT. Jadi SNBT itu apa sih Kak? Dan apa bedanya SNBP dan SNBT? Ya, jelas ya perbedaannya pasti sudah jelas nyata. Kalau SNBP kan dia menggunakan nilai rapot nih Kak, ya ada rapot dari kelas 10 lah ya, dari semester 1 sampai dia semester 5, kelas 12. Nah, sedangkan di jalur tes ini hanya menggunakan nilai murni tes, namanya aja tes, yang diteskan itu ada 7 subtes. Jadi penilaiannya menggunakan URT dan hanya skor murni tanpa campur aduk nilai rapor. Ya, kemudian termasuk pilihan prodi di PTN di provinsi. Jadi kalau SNBP itu kan salah satu PTN yang diambil harus di provinsi dia, sedangkan SNBT ini enggak. Misalnya nih kamu di Solo, ya salah satu yang kamu ambil. Kalau SNBP kan harus di provinsi Jawa Tengahnya, contoh UMS-nya harus diambil lah ya yang terdekat gitu, baru kamu ngambil ke luar Jawa Tengah mungkin kan. Tapi untuk di SNBT kamu mau sekolahnya di Jawa Tengah, kamu mau ngambil di Bali, mau ngambil di Sumatera, itu silahkan gitu kan. Karena murni hanya tes yang digunakan dari sekolah itu sendiri sih. Perbedaannya di situ. Untuk jalur SNBT sendiri itu susah nggak sih Kak? Apakah sesusah masuknya SNBP yang peluangnya sangat kecil atau bagaimana ya? Nah, SNBT, kalau kita bicara SNBT tentunya bicara tes lah ya Kak. Kalau mau bicara ngomong susah ya susah ya. Semua kalau masuk perguruan tinggi negeri itu kan masih susah ya. Cuman perlu diketahui adik-adik juga sih kalau kenapa sih kita sebut susah? Karena untuk masuk ke jalur tes ini kan benar-benar seleksi yang sangat ketat menggunakan tes. Jadi ketika anak yang lolos di jalur tes ini adalah memang anak-anak yang memang murni kecerdasannya bisa diakui gitu loh ya. Bisa kita ngomongnya kayak gitu deh, maksudnya karena dia menggunakan tes gitu loh, udah jelas menggunakan tes, kevaliditasnya juga sangat tinggi gitu kan, dan diikuti semuanya. Jadi memang kalau dinyatakan susah karena kamu harus mencapai skor tinggi ya untuk meraih sebuah prodi dengan peminat yang ribuan di tahun sebelumnya. Jadi skornya itu yang menjadi tolak ukurnya dari skor itu sih, utamanya dari skor itu. Kalau skornya nggak tinggi kan otomatis nggak bisa gitu loh untuk masuk ke SNBT ini sendiri. Wah, susah ya berarti ya. Susah. Jadi memang kalau kita bicara susah, setelah lulus kita harus belajar lagi tes untuk masuk perguruan tinggi gitu. Iya, tentunya ya. Jadi makanya buat kalian yang kelas 12 itu selain SNBP yang menjadi patokan kalian lah ya, artinya kalau memang udah tahu nilainya pas-pasan, udah tahu nilai yang nggak mungkin masuk di eligible, mendingnya dari awal emang harus persiapan SNBT gitu loh, udah harus persiapan tes karena nggak bisa hanya sehari 2 hari gitu loh. Ada yang memang kecuali kalau dia intensif 1 bulan gitu ya, makanya banyak kita punya super intensif itu memang harus dicecar gitu loh, belajarnya memang harus all out untuk SNBT karena susah. Oh seperti itu. Nah Kak, jadi kalau ada nih siswa yang dia pengen keterima lolos di jalur SNBP, persiapannya harus apa aja sih Kak? SNBP kalau pengen lolos tentunya persiapannya karena ini rapot dari kelas 1, dari kelas 10 gitu ya. Jadi kalau kakak saranin sih buat kalian yang sekarang kelas 10
ya bahkan mungkin SMP ya. SMP kalau mau masuk SMA itu sudah harus berpikir gitu loh. Jadi bahwa SMA itu adalah jenjang terakhir kamu mau apa nih selanjutnya. Gitu loh. Jadi itu harus ditekankan dulu ke anak-anak kelas 10 kalau memang dia aku nggak mau tes gitu, aku pengennya jalur gampang, jalur prestasi, gimana caranya ya dari kelas 10 sudah harus artinya menyiapkan nilai-nilai ini stabil dari kelas 10, kelas 11-nya gitu kan, atau mungkin kalau kelas 10-nya mungkin masih turun ya kelas 11-nya harus naik nilainya gitu. Jadi memang nilai rapot itu harus stabil, nggak naik terus nggak turun naik tapi stabil. Oh, nilainya harus stabil. Harus stabil. Nah, apalagi kalau kamu mau ngambil prodi di salah satu prodi yang memang menekankan di pelajaran tertentu ya, misalkan kayak teknik itu kan ya udah pasti matematika, fisikanya harus bagus. Nah, itu harus distabilkan nilainya kayak gitu sih. Berarti pemilihan jurusan di jalur SNBP itu juga sebenarnya mempengaruhi ya? Apa Iya. hanya harus asal milih aku pengen masuk ini kayak gitu? Oh enggak sih, tetap ada mempengaruhi dari prodi yang dia mau ambil. Itu tetap ada pengaruhnya sih Pak. Jadi mau nggak mau ya, selain kurikulum merdeka itu kan ketika kita memilih sebuah prodi itu harus mempertanggungjawabkan prodi yang kita ambil. Artinya jangan sampai kita ambil prodi di salah satu prodi ini kita ngambil karena bukan kita suka, karena mungkin peluang peminatnya sedikit kita ambil nih, asal ambil lolos ternyata. Tapi di dalamnya ketika kita masuk di perkuliahannya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terima gitu loh. Artinya terus sampai di tengah-tengah nggak lulus ya, lulusnya lama gitu kan, itu juga tidak bertanggung jawab ya. Jadi memang harus mempunyai pertimbangan yang tinggi sih untuk masuk ke jalur SNBP. Jadi nggak boleh asal juga karena peminatnya sedikit ya udah aku masuk itu. Belum tentu cocok. Lebih baik menstabilkan nilai itu sih. Kalau memang pengen tujuannya ngambil di salah satu prodi ya menstabilkan semua nilai yang ada di nilai rapor itu. Udah jelas belum nih deh adik-adik nih tentang pembahasan kita hari ini tentang kegagalan SNBP. Jadi kayak apa aja sih penyebab lolosnya SNBP dan langkah apa sih harus yang kalian ambil ketika kalian gagal, dan persiapan apa aja sih yang harus kalian persiapkan agar bisa lolos ke jalur SNBP. Tetap semangat ya adik-adik semua, tetap semangat belajar, tetap raih impian PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Oh ya, ini kakak mau memberikan selamat nih bagi adik-adik nih yang udah keterima ke jalur SNBP. Bagi adik-adik yang belum keterima ke jalur SNBP, bisa nih kalian jangan berkecil hati, tetap bisa masuk ke jalur SNBT ya kakak namanya, dan jalur UM. Bagi adik-adik nih yang ingin mulai mempersiapkan persiapan jalur SNBP dan jalur SNBT, bisa ikut mulai dari sekarang ikut ke Bimbel Volta Indonesia. Kenapa deh? Karena di Bimbel Volta Indonesia kita sudah mulai pendaftaran ya kayak pendaftaran untuk tahun ajaran 2023-2024 untuk program jaminan lulus 100% khusus kelas 12 untuk tahun depan. Nah, karena kita sudah mulai pendaftarannya nih kak, booking juga udah bisa ya berarti ya. Yuk buruan daftar nih, mulai dari sekarang bisa nih. Yuk buruan daftar deh ke Bimbel Volta Indonesia, bisa mulai booking dari sekarang dan manfaatkan diskonnya. See you, kakak tunggu ya. Canta tu pelo, para poco nada.